Shalom buat seluruh permata yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali untuk mempersiapkan perenungan untuk memasuki jam doa permata GBKP di minggu ini. Saudaraku yang terkasih, besar harapan dan iman kita selalu berkata-kata dalam diri kita, dalam perbuatan kita. Hidup kita tidak bisa melakukan satu hal apapun tanpa pertolongan Tuhan. Kuasa Tuhan memampukan kita untuk dapat memegang teguh janji, penyertaan, dan kuasa Tuhan yang selalu ada bagi kita. Saudara yang terkasih, kita akan meminta kekuatan melalui doa kita agar senantiasa jam doa kita di minggu ini diberkati oleh karunia, diberkati oleh kuasa dan kasih Tuhan menyertai hidup kita. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih buat segala anugerah dan perbuatan-Mu Tuhan. Karya-Mu yang ajaib yang selalu kami muliakan di dalam hidup kami. Mengingatkan kami, memampukan kami untuk berkata-kata, untuk memakai kesempatan yang berharga di mata Tuhan. Izinkan permata GBKP di minggu ini, mereka memiliki kerinduan untuk mendoakan siapapun yang boleh mereka doakan di luar diri mereka sendiri. Mari Bapa di sorga, sebelum kami melakukan doa itu, besar harapan kami dan iman kami selalu menunggu dan menantikan pertolongan yang Kau berikan bagi kami. Turunlah bagi kami roh dan hikmat sorgawi yang menguasai kami Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa selalu bagi-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, di minggu ini kita akan membaca dari Matius pasal 18 ayat 19 sampai 20 yang menjadi perenungan kita di jam doa permata GBKP di minggu ini. Kami akan membacakan Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapamu yang di sorga. Sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan yang boleh saya bacakan bagi kita sekalian. Shalom buat seluruh anak-anak Tuhan yang terkasih. Kalau kita berbicara tentang kehidupan, bagaimana kita bersaudara dan bersaudari di dalam Tuhan, hidup kita selalu membutuhkan saling menguatkan, saling menegur, saling mendoakan. Karena kehidupan dunia ini selalu bisa menjadi penghalang bagi hati kita, perbuatan kita untuk dapat selalu berpegang teguh kepada kesetiaan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, ada kalanya dalam kehidupan kita, baik sebagai anak-anak Tuhan, dosa itu selalu ada di depan, belakang, kiri, dan kanan kita, yang senantiasa kapan dan dimanapun kita lengah, dia bisa hadir bagi kehidupan kita. Oleh karena itu kita butuh kekuatan di dalam doa yang selalu kita minta kepada Tuhan, agar senantiasa di dalam doa itu ada penyertaan Tuhan yang kita harapkan, ada kuasa Allah yang kita imani di dalam hidup kita. Kalau kita memasuki perikop kita sebagai perenungan di jam doa ini adalah bagaimana Yesus memberikan nasihat kepada anak-anaknya, kepada murid-muridnya, bagaimana nasihat itu hidup sesama saudara. Kalau kita berbicara hidup sesama saudara, saudara itu boleh saja karena ada ikatan darah dengan mereka. Boleh juga saudara itu adalah saudara seiman di dalam Tuhan. Tapi yang namanya saudara itu berarti dibarengi dengan kasih yang selalu mengikat kita dengan saudara kita. Kasih itu ditunjukkan bagaimana kita berelasi, bagaimana kita perhatian, bagaimana kita tulus mendoakan dan membimbing bahkan menegur saudara kita. Kalau kita lihat bagaimana nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya yang dituliskan oleh Lukas di perikop kita ini, yaitu jika kita mendengarkan nasihat orang lain, berarti kasih itu boleh kita terima dan pakai untuk mengubah sikap hidup kita dan menjadikan kita sebagai saksi untuk dapat melakukan apa yang baik di dalam hidup kita.
Bagaimana juga ketika kita mendengarkan dan kita ditegur, bahkan kita mau menegur dan mendengarkan bagaimana keluh kesah daripada saudara kita, itu tandanya kita mengenal Tuhan dengan baik, dan pengenalan kita akan Tuhan tersebut membawa kita peduli dan mengasihi orang lain di luar diri kita sendiri. Kalau kita lihat bagaimana perikop kita dari ayat 19, kembali ditegaskan di sini saudara-saudara, sebuah perkataan yang harus dimengerti secara iman oleh setiap orang yang mendengarkan akan firman ini. Bagaimana ketika ada di dunia ini, ada orang yang sangat sepakat, walaupun itu orang-orang tersebut tidak lebih dari 10 orang, tapi Yesus menghargai. Tapi lebih kecil lagi di sini Yesus menjelaskan, jika ada 2 orang, tidak mesti harus 10 orang, tapi 2 orang yang sepakat meminta apapun juga. Artinya yang diminta kepada Bapa di sorga, kalau kita baca di ayat sebelumnya, adalah bagaimana kita bisa menegur, menasihati saudara-saudara kita agar tidak jatuh ke dalam dosa. Dan keinginan kita menegur itu agar mereka juga tidak jatuh ke dalam dosa, tapi justru dia mengenal Allah lebih dalam lagi. Dan apa yang disampaikan permintaan itu kepada Bapa di sorga, Bapa di sorga akan memberikan ataupun mengkabulkannya, karena mereka bersatu hati, bersatu pikiran mencapai sebuah tujuan, menjadikan orang lebih mengenal Allah dengan baik. Demikian seterusnya di ayat 20, sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Firman Tuhan ini menyatakan bagaimana kemahahadiran Allah di dalam persekutuan orang yang mengenal Allah itu dengan baik, di mana orang-orang yang selalu bersekutu menyatakan sebuah persekutuan yang hidup, mengenal Allah dengan baik. Dampak daripada persekutuan yang hidup itu akan membawa orang lain mengenal Allah dengan baik lagi. Kalau kita melihat tema kita di jam doa Permata GBKP di minggu ini, berdoa untuk musyawarah jemaat, atau dalam bahasa Karo, ertoto guna musyawarah ngawan. Ketika ada keinginan kita, dari kepedulian kita berdoa, ini sebuah sasaran yang boleh kita lakukan. Bagaimana isi hati kita yang akan kita sampaikan kepada Tuhan. Isi hati kita itu yang kita sampaikan di dalam doa saudaraku, agar kita sebagai anak-anak Tuhan harus setia, harus mau mengikut Allah dan setia dalam berdoa, bahkan mendoakan orang lain. Melalui bahan kita juga diajarkan untuk dapat mengambil bagian, memiliki keinginan, mewujudkan satu hati dan satu pikiran, meminta kepada Tuhan atas melalui doa kita. Di mana doa yang kita sampaikan itu seperti perikop kita mengatakan bahwa dari pernyataan yang disampaikan dari Matius pasal 18, di sini berbicara sebuah jaminan kepada orang-orang yang memiliki satu hati, satu pikiran, meminta melalui doa kepada Tuhan. Karena orang yang memiliki satu hati dan satu pikiran, kesatuan hati untuk mencapai sebuah tujuan yang baik di mata Tuhan, tentu apa yang mereka inginkan, yaitu melalui doa mereka menginginkan agar orang lain juga mau berdoa, mau diubahkan, mau diberikan teguran oleh Tuhan, sehingga mereka mau merendahkan hati mereka dan merasakan bagaimana pertolongan Tuhan itu jadi di dalam hidup mereka. Melalui kesadaran inilah kita sangat diingatkan sekali bahwa penting sekali menyadari bahwa hidup kita sepenuhnya harus menyembah Allah dengan baik dan memiliki kerendahan hati untuk meminta belas kasihan Tuhan kepada kita. Karena di mana ada 2 ataupun 3 orang yang berkumpul di dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Kebersamaan dan kesatuan itu akan mengajar setiap orang yang datang kepada Tuhan. Mereka paham dan mengerti bagaimana kehadiran Allah itu tetap menyertai kehidupan mereka.
Oleh karena itu, ketika kita memberikan perhatian kita di dalam pelayanan gereja kita, yaitu pelaksanaan musyawarah sidi jemaat yang akan kita lakukan di bulan Maret ini, tentunya saudara-saudara, ada kepedulian kita juga mendukung, mendoakan bagaimana pelayanan gereja itu akan bisa berjalan dengan kondusif, dan setiap runggun-runggun di GBKP ini harus mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan pelayanan yang sudah boleh dilakukan dan persiapan untuk melihat pelayanan yang akan dilakukan. Semua itu tidak boleh dibarengi dengan tinggi hati, sikap keakuan yang begitu kuat ataupun keegoisan. Tapi justru di dalam melayani Tuhan, di dalam melakukan segala tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja kita, kita hanya sebagai alat, kita hanya sebagai corong Allah berbicara bagi setiap insan yang rindu akan kebaikan Tuhan. Mari Permata GBKP melalui jam doa ini, pelaksanaan daripada musyawarah sidi jemaat di tempat kita masing-masing secara menyeluruh di GBKP ini. Doa orang yang tulus, yang memberi waktu, memberi diri, yang memiliki keinginan untuk dilawat Tuhan dalam pelayanan-pelayanan gerejanya. Tunjukkanlah kepedulian kamu. Mampukan setiap permata untuk berkata-kata yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan melalui kepedulian terhadap pelayanan di gereja GBKP yang kita kasihi ini. Mari Permata di jam doa ini berikan pujian kepada Tuhan, berikan hormat kepadanya. Tandanya kita berkumpul di dalam nama Tuhan, bawa pelayanan GBKP ini di dalam doa kita, agar senantiasa semua gereja-gereja di GBKP akan dimampukan untuk dapat melakukan satu hal yang baik, dan lawatan Tuhan itu nyata sebagai kekuatan untuk dapat melanjutkan pelayanan yang harus dikerjakan bersama-sama. Para majelis, para jemaat, dan semuanya jemaat yang ada di tempat kita, mereka mengingat hidup ini adalah untuk bisa memberi yang terbaik bagi Tuhan. Itu adalah sebuah rasa syukur yang harus kita syukuri sepanjang perjalanan hidup kita. Ketika Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa mendoakan pelayanan gerejanya, ini adalah sebuah anugerah yang terbesar. Oleh karena itu, jangan abaikan jam doa Permata, karena di sini doa kita dan harapan kita Tuhan melawat pelayanan gereja kita GBKP ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik. Kerinduan kami Tuhan menyatakan satu hal yang besar bagimu. Banyak sekali anak-anak Tuhan tidak memiliki kesempatan, tidak memiliki kerinduan untuk melakukan jam doa khusus untuk pelayanan GBKP ini. Tapi firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami, sangat menjadi pengingat bagi kami Tuhan. Walaupun 2-3 orang yang berkumpul dan memiliki tujuan yang sama, memuliakan nama Bapa di sorga, hendaklah kiranya jam doa GBKP Permata di minggu ini mereka berkumpul untuk menyatakan satu kebaikan yang berasal dari Engkau. Lawat gerejamu GBKP Tuhan, pulihkan yang perlu dipulihkan, agar stabilitas pelayanan di GBKP ini, orang-orang yang melakukan pelayanan itu takut akan Engkau dan memuliakan nama-Mu di sorga untuk dapat kami nyatakan dalam pelayanan yang Kau izinkan untuk dapat kami lakukan. Permata GBKP juga kami doakan agar dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka, ada yang mencari pekerjaan, mencari jodoh, dan lain sebagainya. Izinkan Roh Allah melawat Permata GBKP, agar Permata GBKP semakin cemerlang, semakin bersinar, semakin berdampak kehadiran mereka untuk mendukung pelayanan di gereja yang Engkau kasihi ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan berdoa, kami serahkan ini dalam tangan pengasihan Tuhan yang menyertai kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami berharap. Haleluya. Amin.